Lebih dari seabad lalu, Titanic menabrak sebuah gunung es dan tenggelam ke dasar Samudra Atlantik. Dari 2.240 orang di atas kapal, hanya sekitar 700 selamat. Sejak saat itu, tragedi tersebut tak henti-hentinya menjadi topik berbagai film, dokumenter, dan buku. Dan meskipun sudah banyak yang kita ketahui tentang kapal itu dan orang-orang di atasnya, kita hampir nggak tahu apapun tentang gunung es yang bertanggung jawab atas bencana itu. Terutama tentang ukurannya. Tapi mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Titanic dibangun oleh perusahaan White Star Line sebagai bagian dari armada kapal penumpang baru. Saat itu, Titanic adalah kapal terbesar yang pernah dibangun. Dan itu sesuai dengan namanya. Panjang kapal itu 270 meter, setara dengan 2,5 lapangan sepak bola yang dijajarkan. Dan tingginya 53 meter, hampir sama dengan 10 jerapah yang berdiri ditumpuk. Dari garis air sampai ke geladak saja, tinggi kapal itu 18 meter. Itu mendekati tinggi bangunan 4 lantai. Titanic cukup besar untuk dilengkapi dengan kafe-kafe beranda, satu restoran, ruang baca dan tulis, pemandian ala Turki, gym, dan lapangan squash. Bahkan ada tempat untuk kolam renang. Kapal itu bisa mengangkut sampai 3.300 orang, termasuk 2.435 penumpang dan 900 awak kapal. Meskipun kemewahan penting, tapi keselamatan adalah yang terpenting. Titanic didesain dengan 16 kompartemen kedap air di bawah geladaknya. Jika sampai terjadi kecelakaan yang merusak lambung kapal, hingga 4 kompartemen tersebut bisa menampung air. Sementara 12 lainnya menjaga agar kapal tetap terapung. Philip Franklin, wakil presiden White Star Line, bilang ini menjadikan kapal itu benar-benar luar biasa. Dipercaya, pria itu bilang tidak ada bahaya Titanic akan tenggelam. Kapal ini tidak mungkin tenggelam dan penumpang tidak akan menderita apapun, kecuali ketidaknyamanan. Dia sangat keliru. Kapal itu meninggalkan Inggris untuk pelayaran pertama dan terakhirnya, tanggal 10 April 1912. Dan cuma butuh satu gunung es untuk menenggelamkan kapal raksasa itu. Gunung es sangatlah menarik. Gunung es terbentuk dalam proses yang disebut calving, saat bongkahan besar es air tawar terlepas dari gletser dan hanyut ke perairan terbuka. Lambat laun, gunung es akan meleleh dan hilang. Di belahan bumi utara, kebanyakan gunung es berasal dari Greenland. Di selatan, gunung es berasal dari Antartika. Yang kamu lihat di atas air cuma sebagian kecil dari gunung es. Ini cuma ujungnya. Sebagian besar, hingga 90% tersembunyi di bawah air. Hanya setelah memeriksa gambar seluruhnya, kamu baru bisa benar-benar tahu betapa besarnya gunung es. Bagian gunung es yang enggak kelihatanlah yang seringnya paling berbahaya. Di bawah gelombang, gunung es ini bisa memiliki tepian bergerigi di tempat acak. Tanpa disadari, kapal bisa dengan mudah berada terlalu dekat dengan gunung es yang mengakibatkan kerusakan parah di bagian bawahnya. Dan bukan cuma gunung es besar yang harus kamu waspadai. Gunung es lebih kecil yang lebih sulit dilihat, terbukti bisa sama bahayanya. Gunung es Growler misalnya, panjangnya di bawah 2 meter dengan cuma 1 meter lebih sedikit bagian yang tampak di atas air. Dan bergibit, gunung es yang agak lebih besar, ukurannya 4 meter. Bahaya gunung es mulai dikenal saat Titanic mulai berlayar. Di tahun 1901, kapal Islander sedang berlayar melalui Inside Passage ke Alaska. Kapal ini menabrak gunung es dan langsung tenggelam. Syukurlah 138 dari 178 orang di atas kapal berhasil selamat. Saat itu, belum ada peralatan khusus untuk mendeteksi gunung es. Alat terbaik adalah matamu. Dari tempat pengamatan khusus di atas kapal yang disebut sarang gagak, 2 awak kapal harus mengamati laut dan mengawasi adanya potensi bahaya. Sarang gagak berlokasi di bagian depan kapal, 15 meter di atas geladak. Tempat ini menempel ke tiang kapal. Dari ketinggian ini, seseorang bisa melihat laut dengan jelas. Kalau petugas melihat ada yang mencurigakan, dia bisa membunyikan alarm. Setelah itu, dia bisa menghubungi kapten dengan telepon khusus untuk mengingatkan adanya bahaya. Tapi bayangkan betapa mengerikannya pekerjaan ini, terutama di malam tenggelamnya Titanic. Sarang gagak bukan ruangan hangat dan nyaman yang dikelilingi jendela, melainkan sebuah bak besar terbuka yang terekspos ke alam. Tanggal 14 April 1912, suhu udara sekitar 4 derajat Celcius yang hampir mendekati titik beku. Dengan kapal yang bergerak sekitar 42 km per jam, para pelaut tentu merasakan udara dingin membeku itu menekan kulit yang terbuka.
Hal baik dari pekerjaan itu hanyalah shift-nya yang berlangsung cuma 2 jam. Frederick Fleet adalah pelaut yang sebenarnya melihat gunung es yang menenggelamkan Titanic. Pada saat itu dia berada di sarang gagak. Bekerja dengan Reginald Lee, Fleet mengamati sebelah kiri kapal sedangkan Lee mengawasi sebelah kanan. Saat itu jam 22. Ketika kedua lelaki itu memulai shift mereka sudah diingatkan tentang kemungkinan adanya es. Tapi ketika kamu kedinginan dan keadaan gelap, sepertinya ini tugas yang mustahil. Yang lebih parah lagi, kedua lelaki itu nggak punya teropong yang memudahkan pekerjaan mereka. Fleet nantinya bersikeras bahwa memiliki teropong pasti akan bisa mencegah tragedi itu. Saat sisa waktu tugas mereka tinggal sekitar 20 menit, kedua pelaut melihat gunung es itu. Fleet membunyikan lonceng, sekali, 2 kali, dan lagi. Lalu dia menelepon anjungan untuk memberitahu awak kapal. Pada awalnya, telepon itu sepertinya tepat waktu. Mesin kapal membalik dan kapal laut besar itu berhasil membelok. Tapi nggak cukup untuk menghindari gunung es. Es menghujani geladak kapal. Gunung es merobek lambung kapal dan air masuk. 2 jam 40 menit kemudian, Titanic lenyap. Dan di sini ada petunjuk nomor 1. Gunung es tersebut cukup besar untuk bisa dilihat dengan mata telanjang dalam kegelapan malam tanpa teropong. Gunung es juga cukup tinggi untuk menghujani geladak kapal dengan serpihan es. Karena hal ini terjadi lama sebelum masa media sosial dan smartphone, tak seorang pun di atas kapal yang memfoto atau merekam kejadian itu. Jadi, tentu saja kita nggak punya rekaman gunung es yang sebenarnya. Tapi kemudian ada foto-foto yang kemungkinan merupakan gunung es itu. Kapal SS Prince Adalbert sedang berlayar di dekat area itu di pagi hari tanggal 15 April 1912. Pramugara di kapal itu belum mendengar apa yang terjadi terhadap Titanic. Tapi ketika dia lihat ada gunung es terhanyut, dia merasa harus memfotonya. Kenapa? Ada segaris cat merah di sepanjang bagian bawah gunung es itu, yang mengindikasikan kemungkinan ia telah bertabrakan dengan sebuah kapal dalam rentang 12 jam sebelumnya. Foto kedua diambil dari sebuah kapal bernama Minia, yang dikirim ke area itu untuk mencari puing-puing tabrakan itu. Kapten de Carteret bilang bahwa di antara reruntuhan dia cuma melihat satu gunung es. Dia juga melihat adanya goresan cat merah di atasnya. Dari foto-foto dan cerita para saksi, laporan surat kabar memperkirakan tinggi gunung es itu antara 15 meter sampai 30 meter dan panjangnya 30 meter sampai 61 meter. Itu petunjuk nomor 2. Gunung es yang menabrak Titanic mungkin memulai perjalanan lautnya dari pantai Greenland ke Selat Davis melalui Teluk Baffin. Dari sini, ia pasti telah meluncur melalui Laut Labrador dan akhirnya sampai di Samudra Atlantik. Dan itu sendiri sudah sangat impresif. Gletser-gletser di Greenland tiap tahun membentuk antara 15.000 sampai 30.000 gunung es. Sebagian berukuran kecil, sebagian yang lain besar. Dari ini semua cuma 1% yang benar-benar bisa sampai ke Samudra Atlantik. Yang lain cuma meleleh sepanjang perjalanan. Kita tahu suhu Samudra Atlantik di mana Titanic tenggelam sekitar minus 2 derajat Celcius. Itu di bawah titik beku. Bagi manusia, ini akan menyebabkan radang dingin atau hipotermia. Tapi sebenarnya, bagi gunung es, suhu itu terbilang hangat. Kebanyakan gunung es cuma bertahan selama 2-3 tahun di Atlantik Utara. Perlahan-lahan meleleh ke perairan yang lebih hangat. Berdasarkan hal ini, kemungkinan gunung es Titanic meninggalkan Greenland tahun 1910 atau 1911 dan meleleh sepenuhnya di akhir tahun 1912 atau 1913. Tapi karena ia sampai ke Samudra Atlantik dan berhasil menyebabkan kerusakan penting terhadap kapal, kita memperoleh petunjuk nomor 3. Kita nggak akan tahu pasti ukuran gunung es pada peristiwa itu, tapi kita jelas tahu bahwa itu pastinya bukan jenis growler atau bergibit. Kedua jenis gunung es ini terlalu kecil, dan kalau esnya memang berserakan di geladak ketika tabrakan, maka gunung es itu pasti sedikit lebih tinggi dari 18 meter. Perkiraan dari berbagai surat kabar mungkin mirip seperti yang akan kita dapatkan. Gunung es yang menenggelamkan Titanic memang tangguh, dan sampai sekarang gunung es masih menjadi ancaman. Baru tahun 2007 lalu, kapal pesiar Explorer menabrak sebuah gunung es dan tenggelam di Laut Weddell, Antartika. Syukurlah semuanya selamat. Patroli es internasional dibentuk tahun 1914 mengikuti tenggelamnya Titanic. Organisasi ini
masih beroperasi hari ini yang terdiri dari berbagai perwakilan dari beberapa negara. Dengan pemakaian pesawat udara dan radar, patroli itu berusaha menemukan dan melacak gunung es besar, menyediakan informasi bagi siapa saja yang membutuhkannya, dan mencegah terjadinya lebih banyak tragedi laut.